Selamat pagi Ananda. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap bersemangat, giat belajar di rumah bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Nah, Ananda, untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran yang kita miliki dari buku Bukpena Jilid 2D pada tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Bagaimana Ananda? Sudah siapkah kalian belajar dengan Ibu Isma? Sudah siap ya? Yuk kita langsung masuk ke pembelajarannya. Ananda, di sekolah kita menemui banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman warna kesukaan teman yang ada di sekolah kita. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Nah, belajar tentang keberagaman warna kesukaan adalah materi yang akan kalian temui pada muatan PPKN di pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga di muatan bahasa Indonesia, kita kembali belajar tentang fabel. Apakah kalian masih ingat apa itu fabel? Ya, fabel merupakan peristiwa yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Masih ingatkah kalian fabel tupai dan kura-kura yang telah Ibu bacakan pada pembelajaran yang lalu? Masih ingat ya? Nah, di dalam fabel tersebut terdapat peristiwa-peristiwa penting. Sekarang coba perhatikan tabel peristiwa penting yang terdapat pada fabel tupai dan kura-kura. Nah, peristiwa yang pertama, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Nah, untuk peristiwa kedua yang harus kalian ingat yaitu tupai tidak menuruti nasihat dari kura-kura. Nah, di peristiwa yang ketiga, tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut dapat menjelaskan isi fabel tupai dan kura-kura yang telah Ibu bacakan pada pembelajaran yang lalu. Ananda, pada pembelajaran 3 hari ini kita belajar mengenal pecahan 1/3 di muatan matematika. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenal pecahan 1/2. Pada pembelajaran hari ini kita mengenal pecahan 1/3. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 sama besar, seperti kue ini ya, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. 1 dibagi 3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Nah, selanjutnya kita belajar dari pembelajaran 4, yaitu kembali belajar tentang keberagaman. Kalau tadi keberagaman warna kesukaan,
di pembelajaran yang keempat, keberagaman agama yang ada di sekolah pada muatan PPKN. Nah, Ananda, coba kalian perhatikan tabel keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang coba perhatikan kembali keberagaman agama yang ada pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Nah, untuk agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Dan hari besar keagamaan yang dimiliki oleh agama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Miraj. Dan untuk agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya adalah gereja. Dan hari besar keagamaan yang dimiliki oleh agama Kristen Protestan adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu adalah hari besar dari agama Kristen Protestan. Selanjutnya, untuk agama Katolik memiliki tempat ibadah yaitu gereja. Hari besar yang dimiliki oleh agama Katolik sama dengan Kristen Protestan tadi, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang keempat yang ada di Indonesia yaitu agama Hindu. Tempat ibadahnya yaitu pura. Dan hari besar keagamaan yang dimiliki oleh agama Hindu yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Hari besar yang dimiliki oleh agama Buddha adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, agama terakhir yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara kita yaitu agama Konghucu. Konghucu memiliki tempat ibadah yaitu kelenteng. Hari besar yang dimiliki oleh agama Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, Ananda, kita tentunya memiliki teman yang seagama. Namun ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Nah, Ananda, pada fabel yang telah kita dengarkan kemarin, yang telah kita baca, itu memiliki unsur intrinsik fabel. Nah, kita belajar ya, apa sih itu unsur intrinsik fabel? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Nah, jadi fabel itu adalah salah satu dari karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Sifat setiap tokoh. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Nah, itu semua adalah unsur intrinsik fabel. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik.
Nah, selanjutnya mari kita belajar dari muatan matematika di pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang ketiga kita sudah mengenal pecahan 1/3. Nah, di pembelajaran yang keempat kita mengenal pecahan 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 seperti lambang seperti 1/4 ini dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, satu bagian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, demikianlah Ananda, kita sudah banyak belajar untuk hari ini. Ibu berharap apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, pembahasan yang sudah Ibu berikan tadi dapat membantu Ananda memahami isi dari materi buku pena kalian, buku pena jilid 2D pada tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Dan terima kasih Ananda sudah bersedia belajar bersama dengan Ibu Ismaria pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan sampai jumpa lagi Ananda di pembelajaran kita selanjutnya.